Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hilyatu Ahlil Quran, masuk pada halaman 37 pada bab Fadail Hafizil Quran wa manzilatuhu fid dunya, keutamaan orang yang hafal Al-Quran dan kedudukannya di dunia. Disebutkan di sini di halaman 37 hadis wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir ibnu Abdullah ibni Haram, bapaknya Jabir radhiyallahu anhu seorang mujahid, meninggal dunia pada saat perang Uhud. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulain min qatla Uhudin. Kata Jabir, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengumpulkan dua orang laki-laki dari orang-orang yang tewas pada perang Uhud, yang gugur pada perang Uhud. Jadi saking banyak yang gugur pada perang Uhud, qadarullah masyafa'al, kaum muslimin terkalahkan pada waktu itu, sehingga banyak yang gugur. Di antaranya bapaknya Jabir, yaitu Abdullah ibn Haram, Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan para sahabat yang lain. Sehingga satu lubang, satu liang lahat itu dimasukkan beberapa jenazah. Ketika Rasul SAW ingin memasukkan beberapa jenazah, summa yaqul, lalu Nabi SAW mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, mana di antara kedua jenazah ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, kalau diisyaratkan kepada salah satu dari keduanya, misalkan sahabat ada yang mengatakan ini ya Rasulullah, maka beliau mendahulukan jenazah tersebut ke lubang lahat. Jelas ya? Hadis ini menunjukkan sampai dalam bentuk jenazah, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya pun lebih dimuliakan. Kalau hadis yang sebelumnya, pada hadis Amr ibn Salimah, menyebutkan dengan jelas sekali tentang keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Dia dimuliakan di dunia ketika masih hidup. Dalam bentuk apa? Disuruh maju untuk ngimami, lebih berhak untuk menjadi imam. Siapa? Mereka yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Pada hadis yang sebelumnya tentang kisahnya Ibnu Abza, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan apa? Allah mengangkat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran. Tatkala Ibnu Abza, beliau walaupun mantan budak, namun karena beliau adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, beliau dimuliakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga dua hadis yang sebelumnya mencontohkan orang tersebut memiliki kemuliaan dan kedudukan di dunia dalam kondisi mereka masih hidup. Namun hadis Jabir radhiyallahu anhu menyebutkan juga bahwasannya hafizul Quran, orang yang hafal Al-Quran
Inti dari hadis ini ya ikhwan ya thalabul ilm, motivasi bagi para penghafal Al-Quran, bahwasannya para penghafal Al-Quran selain dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kehidupannya di dunia ketika dia masih hidup, dia juga dimuliakan kehidupannya, atau dia juga dimuliakan di dunia meskipun statusnya sebagai jasad. Dia sudah wafat, sudah meninggal dunia, masih dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sudah wafat, sudah jasad. Kita baca keterangan. Waqa'at hadhil haditha fi ghazwati Uhud fil aami tsalits lil hijrah. Tragedi ini terjadi pada perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, allati ustushhida fiha sab'una minas sahabah radhiyallahu anhum, sehingga yang gugur dianggap sebagai syahid ada 70 orang para sahabat. Wa nadhran lil masyaqqa wal juhdi alladhi balagha bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu atau wa sahbihi faqad ittaru ila daf'il itsnain wa thalatha min asy-syuhada fil qabr al-wahid. Meninjau dikarenakan beratnya dan susahnya yang dialami oleh Rasul dan para sahabat, sehingga mereka terdesak untuk mengubur 2 orang dan 3 orang dari kalangan orang-orang yang syahid tersebut pada satu kuburan. Banyak, 70 orang. Mereka kondisi sudah luka-luka, udah capek. Ya, antum bisa bayangkan kalau antum udah capek, udah ngangkat di tanah sebanyak 3 truk. Menguburkan jenazah, gali lubang kuburan pula, capek mereka. Masa kalau digalikan 70 lubang, banyak sekali mau digalikan. Akhirnya mereka satu lubang itu untuk 2 orang atau 3 orang. Nah, satu lubang untuk 2 orang atau 3 orang ini tadi, ketika Rasul ingin memasukkan jenazah ke dalam kuburan, ke dalam lubangnya, Rasul tanya, ayyuma aktsaru akhdhan lil Quran, siapa di antara jenazah-jenazah ini yang paling banyak ngambil hafalan Al-Qur'annya? Fakana yabda bil aktsar hifdzan lil Quran, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Wa qad dalla al hadits ala taqdimil afdal fil qabr, dan hadis ini menunjukkan tentang mendahulukan orang yang lebih afdol di kuburan. Siapa yang lebih afdol di sini? Adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Dia yang lebih didahulukan untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa anna tafdil yakunu bihifdzil Qur'an, dan pendahuluan tersebut, pengafdolan tersebut adalah dengan cara yang paling hafal Al-Quran. Wa hakadha takunu makanatu hamilil Quran, demikianlah kedudukan posisi para penghafal Al-Quran. Inda tertibi manazilin nas wa hakadha yanbaghi, demikianlah kedudukan para penghafal Al-Quran ketika diurutkan ke posisi-posisinya di tengah-tengah umat manusia, ya. Jadi para penghafal Al-Quran lebih selayaknya dia didahulukan dibandingkan yang lainnya. Kalau kita perhatikan, lihat, para penghafal Al-Quran didahulukan ketika sholat, para penghafal Al-Quran didahulukan ketika menjadi pemimpin. Jelas? Bahkan jasadnya pun lebih didahulukan oleh Nabi SAW ketika ingin dikuburkan dalam satu liang lahat. Fa'aktsaruhum hifdzan lil Qur'an aulahum bitaqdim fil hayati wa ba'dal mamat, sehingga yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya adalah orang yang paling layak di kalangan mereka untuk didahulukan baik di kehidupan ataupun setelah kematian.
Qala al-Qistalani, berkata al-Qistalani, wa hukka lil qari wa hukka li qari'il Qur'an alladhi khalata lahmuhu wa damuhu wa akhadha bimajami'ihi ay yuqaddam ala ghairihi fi hayatihi fil imama wa fi mamatihi fil qabr. Kata Al-Qistalani, selayaknya, seharusnya bagi para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang darah dan dagingnya telah bercampur dengan Al-Quran, maksudnya apa? Yang sudah mendarah daging gitu, dan telah mengambil keseluruhan Al-Quran tersebut, maka selayaknya orang tersebut untuk didahulukan dibandingkan orang lain pada kehidupan dia, baik dalam urusan imam atau urusan setelah dia wafat ketika di kuburan. Qala Ali Al-Qari, berkata Ali Al-Qari, fa innal Qur'an imamun li kulli muslimin, sesungguhnya Al-Quran adalah imam bagi setiap muslim. Imam bagi setiap muslim. Al-Quran itu yang diikuti, ya apa enggak? Makanya dikatakan imam, pemimpin. Orang jalan ngikuti Al-Quran, ya. Kehidupan kita ini aturannya ngikuti Al-Quran. Fayakunu kadzalik qari'u, demikian juga pembacanya, mustahiqqut taqaddum fid dunya wal ukhra, dia selayaknya untuk mendapatkan, berhak untuk didahulukan di dunia ataupun di akhirat. Wal maratibul ulya fi jannatil ma'wa, sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah di surga jannatul ma'wa. Wadih? Jelas ya? Jelas sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kita cukup pada sini, lanjut pelajaran Ad-Durarul Bahiyah.